Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, suatu hari saya mengurus sebuah dokumen di instansi pemerintah. Saya sudah pamit kepada orang tua saya. Saya akan menggunakan jalur yang biasa, jalur yang lurus. Maka saya berangkat dengan penuh semangat pagi-pagi. Sampai di sana saya mengantri dan saya ikut prosedur yang sudah ditentukan. Di sana ada 2 loket. Loket yang paling ujung itu untuk mereka yang mengikuti jalur yang normal, jalur yang jujur, jalur yang lurus, jalur yang tengah itu untuk mereka yang menggunakan calo, menggunakan tenaga bantuan. Di jalur yang lurus itu, nomor antriannya bergerak perlahan-lahan.
Nomor 1 lama ya, bergeraknya lama ya. Di jalur yang tengah itu bergeraknya cepat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sini baru pindah nomor 2. Lalu kemudian yang situ sudah ganti sampai nomor 20, bahkan 30. Yang di tempat saya baru nomor 3. Begitu yang terjadi sampai sore hari. Maka orang-orang yang ada di jalur tengah tadi cepat. Hanya 30 menit selesai. Saya menunggu sampai jam 4 sore baru menyelesaikan semua proses pembuatan dokumen itu. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, Yohanes Pembaptis hari ini mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Lurus. Yang lurus itu ternyata sulit. Orang itu lebih suka yang bengkok-bengkok. Orang lebih suka yang berputar-putar. Orang tidak suka lurus. Padahal sebenarnya lurus itu juga menyenangkan. Lurus itu baik. Tapi kita suka yang bengkok-bengkok. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya, kita suka yang belok-belok. Kita suka yang bengkok-bengkok. Maka di sini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lurus. Carilah yang lurus. Dimanapun usahakan yang lurus. Di dalam keluarga Anda yang lurus. Di tempat kerja Anda yang lurus. Di masyarakat kita mengusahakan yang lurus. Maka ini menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk kita semua. Yang lurus itu tidak mudah. Lebih mudah mencari jalan yang berkelok-kelok. Maka ini menjadi perjuangan kita bersama dan kita diingatkan selalu oleh Tuhan. Lurus, cari yang lurus, pilih yang lurus, jangan pilih yang bengkok-bengkok. Itu hal pertama yang ingin saya refleksikan bersama dengan Anda. Yang kedua, Yohanes Pembaptis ketika melihat orang Farisi dan orang Saduki menegur mereka. Ya, mereka ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tadi lurus, sekarang yang kedua buah. Ya. Buah pertobatanmu apa? Tidak cukup kita hanya menepuk dada sambil mengatakan, Tuhan saya menyesal, Tuhan saya bertobat. Buahnya apa? Tidak cukup hanya ngomong. Tidak cukup di mulut saja. Kalau Anda mengatakan pada suami atau istri atau pada pacar Anda, aku cinta kamu. Tidak cukup kan cuma di mulut ya kan. Nah, harus ada buktinya bahwa Anda cinta pada suami, pada istri atau pada pacar Anda. Ada buktinya. Anda membuktikan dengan perbuatan. Kalau Anda bertobat, buktinya mana? Jangan cuma ngomong, jangan cuma menepuk-nepuk dada, tidak ada gunanya. Ya, itu sama saja kita berbohong pada Tuhan. Dosanya double. Ya. Buahnya apa dari pertobatan Anda? Temukan buah-buah pertobatan Anda. Hidup Anda yang berubah semakin baik. Hidup Anda yang berubah semakin lurus. Maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku semua, kita mohon rahmat Tuhan. Agar kita semakin berani yang memilih yang lurus. Agar kita semakin berbuah pertobatan-pertobatan kita. Amin.